Toleransi di bulan Ramadan. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Menak nomor 1 tahun 2024 yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola selama bulan Ramadan tahun 1945 Hijriah atau 2024 Masehi. Sejatinya surat edaran ini bukan sesuatu yang baru, tetapi menegaskan apa yang selama ini telah berlaku di negeri ini. Tak kurang, Yusuf Kalla, mantan Wapres Republik Indonesia dan kini Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI, menanggapi positif surat edaran itu. Menurut Yusuf Kalla, aturan itu sejalan dengan apa yang sudah dijalankan oleh DMI selama ini. Sejak dahulu, kami di DMI itu mengharapkan dan mengatur bahwa sound system itu tidak terlalu banyak, kata Yusuf Kalla di Makassar, Minggu 10 Maret 2024. Bahkan sejak lama, masjid yang berada di bawah naungan DMI telah menerapkan aturan pengeras suara sejak lama. Tanggapan lain datang dari Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Muktih. Menurutnya, syiar Ramadan tidak ditentukan dari besarnya suara yang dikeluarkan dari pengeras suara masjid. Syiar Ramadan tidak bisa diukur dari sound yang keras, tetapi dari kehusukan ibadah yang ikhlas, kata Abdul Muktih melalui akun pribadinya. Tanggapan dengan nada berbeda datang dari kalangan lain yang pada prinsipnya tidak sepakat dengan surat edaran Menak itu. Pasalnya tidak semua hal dalam proses peribadatan kaum muslim itu harus perlahan suara sound systemnya, seperti suara azan sebagai penanda dan panggilan untuk waktu sholat bagi kaum muslim. Pro dan kontra terhadap berbagai kebijakan Kementerian Agama yang dinahkodai oleh Gus Yakut Khalil Qaumas ini sudah biasa dan bahkan meramaikan diskursus keagamaan di negeri ini. Apalagi di tengah masyarakat muslim yang masih menganggap simbol-simbol agama lebih penting ketimbang isi dan substansi agama itu sendiri. Dan hal ini biasa sebenarnya. Surat edaran dan toleransi. Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas kembali menyentak benak publik keagamaan tanah air setelah beberapa waktu lalu mengeluarkan surat edaran yang berisi aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola selama bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Padahal surat edaran tersebut mempedomani SE Menak nomor 5 tahun 2022. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Demikian yang tercantum dalam surat edaran yang dimaksudkan. Surat edaran terbaru ini yang mempertegas surat edaran Menak tahun 2024 lalu itu sebenarnya mengatur penggunaan pengeras suara di masjid yang dalam banyak hal lebih sering kali disalahgunakan, bahkan terkesan sangat mengganggu bagi orang yang sedang istirahat atau bahkan mengganggu orang yang sedang sakit. Pada titik ini, umat Islam diharapkan toleransinya. Dari soal-soal kecil hingga yang besar sekalipun, pengeras suara mungkin dipandang remeh dan soal kecil saja, tetapi sangat penting artinya. Apalagi jika digunakan secara berlebihan di tengah kehidupan masyarakat yang sangat heterogen dari segi agama dan sikap hidup masyarakat. Tidak sedikit orang malah yang kurang sreg dengan kebisikan dan tidak sedikit juga orang yang suka dengan lantunan ayat-ayat suci melalui pengeras suara itu. Inilah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Berbeda dari segi penerimaan, suka dan tidak suka, dan semacamnya. Maka dari sinilah diperlukan dialog dan kesepakatan bersama masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah mengenai tata cara dan pola hidup yang akan membuat nyaman semua masyarakat di tempat itu. Toleransi? Ya, kata ini penting artinya dan sangat dalam maknanya bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Pesan-pesan toleransi ini sudah nampak sebelum dan menjelang pelaksanaan ibadah puasa. Sebelum Ramadan, umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Istilah toleransi diterjemahkan dari bahasa Arab, tasamuh. Toleransi dapat berarti tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada. Menurut istilah, tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antar manusia dengan manusia lainnya.
Dapat disimpulkan, tasamuh ialah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamuh sangat penting diharapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Tasamuh dengan demikian adalah solusi jangka panjang bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Tasamuh dapat menjadi obat mujarab untuk meresolusi dan menghindari segala bentuk pertentangan di negeri ini. Bulan Ramadan sebagai bulan suci dalam agama Islam membawa kebersamaannya tidak hanya kewajiban puasa bagi umat muslim, tetapi juga pandangan universal untuk toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya menjadi sebuah nilai, tetapi juga sebuah tindakan nyata yang memperkuat ikatan sosial dan mengembangkan pemahaman lintas agama dan budaya. Dengan menyoroti aspek-aspek toleransi yang muncul selama bulan Ramadan, kita dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memperkokoh fondasi masyarakat yang inklusif. Ramadan dan puasa sejatinya mengajarkan umat Islam mengenai pentingnya menerapkan tasamuh dalam kehidupan. Betapa tidak, ada banyak pelajaran dan manfaat yang dapat kita petik dari berpuasa di bulan Ramadan. Selain mendidik kita untuk berempati pada kaum miskin dengan berlapar-lapar selama seharian, mendidik hidup sehat, pentingnya ibadah dengan ikhlas, puasa juga mendidik kita untuk bersikap toleran. Semangat toleransi yang tinggi umat Islam di bulan Ramadan juga dapat kita lihat seperti perbedaan dalam penentuan awal Ramadan. Jumlah rakaat sholat tarawih, perbedaan-perbedaan doa dan bacaan seputar sholat tarawih, perbedaan lafaz niat puasa dan doa berbuka hingga penerapan fikih zakat yang kerap menimbulkan perbedaan. Hal tersebut hendaknya dapat disikapi secara arif dan bijak sehingga umat Islam bisa lebih dewasa dan tidak berseteru dalam hal yang bersifat khilafiyah furu'iyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama yang tidak bersifat pokok. Pendidikan toleransi dalam berpuasa tak hanya sebatas pada internal umat Islam. Toleransi berpuasa juga bersifat eksternal, yakni umat Islam dan non-Muslim. Puasa mengajarkan kita untuk suka memberi daripada meminta. Puasa mengajarkan kita untuk suka menghormati daripada dihormati. Sikap ketersalingan antara dua pihak baik sesama muslim atau antara non-muslim sangat diperlukan, sehingga nilai-nilai toleransi dapat ditetapkan dengan baik. Al-Quran melarang kita bersikap ta'asyud atau fanatik buta. Aturan soal pengeras suara hanyalah salah satu hal mengenai pentingnya toleransi. Dalam banyak hal, puasa telah mengajarkan kita untuk menjaga harmoni dan keseimbangan hidup masyarakat kita melalui perilaku toleransi. Di tengah kegembiraan umat Islam menghadapi Ramadan, ternyata non-Muslim juga bergembira dengan Ramadan. Lihatlah penjual kue, panganan untuk berbuka puasa. Tidak sedikit non-Muslim yang mengeruk keuntungan dan hasil dari menjual kue. Lihat pula pusat-pusat perbelanjaan milik orang non-Muslim. Mereka mendapat berkah dari datangnya Ramadan ini. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Ramadan bukan hanya milik orang Muslim semata, tetapi milik semua orang yang hidup di negeri ini. Walhasil, toleransi di bulan Ramadan tahun ini merupakan aspek penting dari budaya pluralistik dan multikulturalisme, di mana berbagai kelompok agama dan budaya hidup bersama secara damai dan saling menghormati satu sama lain. Ini memperkuat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu, yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berdampingan secara damai. Semoga. Wallahu alam bishawab.